Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita secara ekstrim. Ada dua komponen. Yang pertama komponen jasad, yang kedua ruh. Untuk memenuhi kebutuhan jasad, Allah siapkan bumi. Wal ardo wado'aha lil anam. Bumi itu memang Allah hamparkan khusus untuk manusia. Makhluk selain manusia tidak Allah berikan kemampuan untuk mengelola bumi. Misalnya malaikat tidak bisa mengeksplorasi batu bara. Jin tidak bisa menambang minyak. Hewan paling memanfaatkan bumi ini untuk akomodasi dan konsumsi. Akomodasi misalnya burung membuat sarang. Konsumsi itu pun hanya 3 jenis. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, omnivora, tumbuhan dan daging juga dimakan. Tapi untuk manusia, semua lapisan bumi bisa dimanfaatkan. Untuk konsumsi, semua bisa dijadikan sarana konsumsi. Ada manusia mengkonsumsi tanah seperti pengusaha batu bata, mengkonsumsi minyak kayak karyawan Pertamina, mengkonsumsi pulsa Telkom dan lain-lain. Yang kedua, Allah menyiapkan kebutuhan ruh kita dengan menurunkan Al-Quran. Ya. Man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika. Siapa yang memusuhi Jibril, sungguh Jibril itu telah membawa turun Quran ala qalbika, dalam jiwamu. Jadi Quran konsumsi qalb, bukan konsumsi fisik. Dari sini manusia bisa diklasifikasi menjadi 4. Yang pertama, ada orang yang hidupnya hanya memburu konsumsi jasmani, kebutuhan jasmani, mengabaikan pemenuhan kebutuhan rohani. Yang diburu adalah kekayaan, kekuasaan, dan tidak mau tahu dengan ajaran Al-Quran. Kelompok pertama ini Allah menyebutnya sebagai monyet. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 65 Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sungguh kamu tahu orang yang melanggar pada hari Sabtu, lalu aku katakan kepada mereka, jadilah kamu monyet yang hina. Ayat ini menerangkan Bani Israel pasca Nabi Musa, ketika mereka harus beribadah melaksanakan ajaran Taurat setiap hari Sabtu. Hari Ahad sampai hari Jumat adalah hari untuk mencari nafkah. Mata pencaharian mereka adalah nelayan di laut. Turun-temurun setiap hari Sabtu mereka tidak ke laut karena harus beribadah sampai ikan di laut itu hafal kalau hari Sabtu tidak ditangkap. Sehingga pada hari Sabtu ikan pun menjadi bebas. Itta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syuro'a. Setiap hari Sabtu ikan pun berenang terapung-apung di permukaan air. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Nanti kalau sudah bukan hari Sabtu ikan tidak datang lagi.
Nah, ketika oknum dari Bani Israel ada yang mulai melanggar, hari Sabtu mereka nangkap ikan dan tidak beribadah, maka hasil tangkapan sangat banyak. Sabtu berikut semakin banyak yang terpengaruh, Sabtu berikut semakin banyak lagi. Akhirnya hari Sabtu digunakan untuk mencari nafkah, mata pencarian. Panggilan Allah diabaikan, panggilan kebutuhan fisik diutamakan. Ketika itu terjadi, maka Allah mengutuk mereka. Faqulna lahum kunu qiradatan khosiin. Aku katakan pada mereka, jadilah kaum monyet yang hina. Untuk apa ini diabadikan dalam Quran? Pada ayat selanjutnya Allah mengemukakan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Ini merupakan peringatan keras bagi siapapun yang hidup pada masa itu, wa ma khalfaha, dan generasi di belakang mereka. Jadi kita semua ketika tidak memenuhi kebutuhan rohani kita untuk mengikuti ajaran Al-Quran, lalu yang diburu adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi, ya, baik itu kekayaan ataupun kekuasaan, maka di mata Allah kita hanyalah monyet. Yang kedua, orang yang memanfaatkan ajaran Allah justru digunakan untuk memburu keduniaannya, memburu kebutuhan fisiknya. Ini Allah sebut sebagai anjing. Dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 175, 176 Allah berfirman, Watlu, wahai Muhammad, terangkan alaihim, kepada umat manusia, naba alladzi atainahu ayatina, keterangan tentang orang yang aku telah beri ayat kepada dia. Nah, orang yang telah diberi ayat inilah alim ulama. Lalu para mufasir menafsirkan orang alim di sini bernama Bal'am bin Ba'ura pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Fansalakha minha, tetapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Pilihan diksi insalakho sangat dahsyat. Ya, insalakho berakar kata salakho. Salakho itu kalau kita motong sapi, kita lepas kulitnya, namanya salakho nguliti. Insalakho itu melepas sendiri seperti ular, ya, dia lepas kulitnya. Kalau kami orang Jawa menyebutnya sebagai melungsungi, ya. Menurut orang Bugis menyebutnya sebagai malomo. Kalau di Gunung Tembak sini ada namanya kepiting soka. Dia lepas kulitnya, ganti yang baru. Nah, begitu. Nah, ungkapan insalakho itu memberi gambaran sangat tegas, seolah ajaran Allah sudah menutupi ujung rambut sampai ujung kuku, tapi dilepas tanpa tersisa. Itulah insalakho. Nah, kapan seorang yang faham ajaran Allah tapi dia lepas seluruh ajarannya itu? Ada dua penyebab. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha, sekiranya aku kehendaki aku angkat tinggi derajatnya, walakinnahu akhlada ilal ardi, sayang orientasi hidupnya hanya memburu keduniaan, wattaba'a hawahu, yang diikuti hawa nafsunya. Nah, memburu keduniaan, memburu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi dan mengikuti hawa nafsunya, dua hal ini yang menyebabkan seorang alim bisa disebut insalakho. Famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya tak ubahnya seekor anjing. Yang ketiga, orang yang mengabaikan kebutuhan jasadnya, diabaikan karena dia hanya kepingin memenuhi kebutuhan rohani saja, ya, maka kelompok ketiga itu disebut dengan bukan umatku, bukan umat Nabi. Ketika tiga orang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Rasulullah, setelah diterangkan begitu detail, maka tiga orang sahabat menjadi minder, menjadi merasa sangat kecil dibanding begitu agungnya ibadah Rasul. Akhirnya tiga orang sahabat ini di hadapan Ummul Mukminin berjanji. Yang pertama mengatakan, mulai sekarang aku mau sholat terus dan tidak tidur. Yang kedua mengatakan, aku mau puasa terus dan tidak makan. Yang ketiga mengatakan, aku tidak mau nikah, mau ibadah saja. Makan, tidur, nikah adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dia mau tanggalkan karena kepingin beribadah kepada Allah. Ketika Rasul ketemu dengan tiga orang tadi, Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dibanding saya? Ya, Rasul paling bertakwa. Saya paling bertakwa, tapi saya sholat, saya juga
tidur, saya puasa, saya juga makan, dan saya juga nikah. Akhirnya Rasul menyatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa tidak senang tata cara hidup saya, bukan umat saya. Yang terakhir, yang keempat adalah yang terbaik, ya. Orang yang memanfaatkan kebutuhan duniawinya, kebutuhan fisiknya sebagai sarana untuk merealisasikan ajaran Allah sebagai kebutuhan rohaninya. Ini disebut dengan khair, orang terbaik. Misalnya kita lihat surah As-Saff, ya, ayat 11 sampai 13, Allah berfirman, tu'minuna billahi wa rasulih. Hidup itu harus berada di atas pijakan keimanan, ya, kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fisabilillah. Nah, keimanan itu diwujud nyatakan dalam bentuk jihad. Jihad itu artinya badrul judi, mengerahkan seluruh potensi fisabilillah untuk jalan Allah, untuk melaksanakan ajaran Allah, Al-Quran. Ya, bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan hartamu ataupun dengan dirimu, ya. Dzalikum khairul lakum, itulah cara hidup terbaik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Ya, contoh sederhana begini. Tadi kita sholat subuh. Untuk bisa sholat subuh, kita mesti berdiri, ruku, sujud, duduk. Untuk bisa berdiri, ruku, sujud, duduk, kita harus sehat. Untuk sehat, kita harus makan. Untuk bisa makan, kita mesti punya uang. Untuk punya uang, kita mesti kerja. Kerja, mencari uang untuk membeli makan, itu namanya pemenuhan kebutuhan fisik. Sehingga fisik menjadi sehat. Setelah sehat, dimanfaatkan untuk ibadah. Itu namanya sabilillah. Jadi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Itu merupakan SOP-nya seperti itu. Nah, ketika seluruh apa yang kita miliki, kekayaan kita, ya, dan seluruh umur kita manfaatkan untuk pengabdian kepada Allah, untuk melaksanakan ajaran Allah, dzalikum khairul lakum. Itulah cara hidup terbaik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Lalu kalau seperti itu sampai akhir hayat, Allah menjamin beberapa jaminan. Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa diampuni. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan Anda ke surga. Yang ketiga, wa masakina thayyibah, di surga disiapkan rumah-rumah yang mewah. Yang keempat, nasru minallah, ya, Allah akan mengkawal kehidupan Anda dengan selalu menolong dalam situasi apapun. Yang terakhir, fathun qarib, Allah akan mengantar Anda menuju kesuksesan demi kesuksesan. Wa basyiril mu'minin, wahai Muhammad, informasikan berita gembira ini bagi orang-orang yang beriman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.